Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurvita Anggraini. Di video kali ini saya akan menjelaskan narkoba dapat merenggut masa depan remaja. Apa kalian tahu apa itu narkoba? Saya akan menjelaskan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Sementara nafsa merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya, obat-obat terlarang. Berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut. Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah nafsa lebih luas lingkupnya. Narkotika berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu pertama candu, kedua ganja, dan ketiga koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukan, dia merasa ketagihan atau sakau yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman, bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan remaja tidak dapat dipungkiri. Ternyata masih banyak yang mengkonsumsi di lingkungan sekitar kita. Dampaknya bagi kesehatan dan masa depan tidaklah sedikit. Bahaya narkoba bagi pecandu dan kalangan muda para pelajar sangat banyak. Jika tidak segera dihentikan kebiasaan mengkonsumsi narkoba, maka hal ini akan memperburuk derajat kesehatan penggunanya itu sendiri secara pelan-pelan tapi pasti, serta akan merusak masa depan kehidupan mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat, para pemuda atau pelajar membutuhkan suasana lingkungan yang kondusif dan nyaman dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penanggulangan narkoba menjadi tanggung jawab bersama, dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat, bahkan pemerintah. Remaja-remaja yang menggunakan obat-obat terlarang banyak disebabkan oleh pengaruh buruk lingkungan dan faktor individu. Kalian tahu apa saja itu? Yaitu kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja pada sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, maupun sosial yang pesat, merupakan individu yang rentan untuk penyalahgunaan narkoba. Faktor lingkungan, yaitu komunikasi orang tua kurang baik terhadap anak-anaknya, hubungan anak dalam keluarga kurang harmonis atau disfungsi dalam keluarga. Yang ketiga yaitu orang tua bercerai, selingkuh, atau kawin lagi, yang membuat anak itu menjadi ingin mencoba tentang narkoba untuk menenangkan pikiran mereka. Yaitu yang kedua, lingkungan pergaulan. Berteman dengan pengguna narkoba, tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar narkoba. Lingkungan masyarakat atau sosial, yaitu lemahnya penegakan hukum, situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Apa bahaya narkoba bagi remaja? Apa kalian tahu? Yaitu penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kita meningkatkan masyarakat penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, karena pada sebagian generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh, digerogoti zat-zat aktif penghancur saraf, sehingga pemuda tersebut tidak bisa berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukan, dia akan merasa ketagihan dan sakit pada tubuh. Di Al-Quran dijelaskan larangan menggunakan narkoba pada An-Nisa ayat 29, yaitu ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum
Allaha kana bikum rohima, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniaga yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Itu yang disebut di surat An-Nisa ayat 29. Ayat di atas menjadi landasan kuat bagaimana narkoba diharamkan. Perintah Allah tersebut jelas bahwa manusia dilarang untuk membunuh diri sendiri. Adapun berteman dengan narkoba adalah jalan yang sering berujung pada kebinasaan. Lebih dari itu, dampak yang ditimbulkan dari narkoba tidak hanya bagi penggunanya saja, tetapi juga bagi orang lain. Nabi SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya mudarat kepada orang lain. Ahmad Ibnu Majah, sebagai barang yang bisa dianggap racun karena membunuh manusia. Rasulullah SAW dalam riwayat lain kembali menegaskan tentang buruknya narkoba yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga meninggal, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri dari gunung dalam neraka itu dan kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menegakkan racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia akan menegakkan di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan di tangannya dan ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Meskipun sudah jelas buruknya narkoba, sangat disayangkan bahwa benda-benda yang tergolong narkoba terus-menerus berkembang dan bervariatif. Oleh sebab itu, kita harus lebih hati-hati dengan barang mencurigakan yang mungkin saja itu termasuk narkoba. Sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum.